Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan. Baik, di sini saya nyampaikan berita yang kurang mantap lagi dari Papua kawan ya. Ini saya coba beritakan kronologinya sebentar. Bahwa telah terjadi lagi di Papua, di mana dua anggota TNI dari Koramil persiapan suruh-suruh Yahukimo menjadi korban ya penembakan misterius oleh kelompok separatis teroris atau KSTOPM saat mengambil air di bak penampungan ya hari ini Jumat 3 November 2021. Satu anggota TNI atas nama Sersan 2 Putra Rahaldi gugur setelah dadanya tertembus peluru, sedangkan satu anggota TNI atas nama Praka Suheri mengalami luka tembak di bagian pantat. Peristiwa ini terjadi saat Serda Putra Rahaldi dan Praka Suheri, yaitu pada sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Timur, sedang mengambil air di bak penampungan. Tanpa diduga terdengar satu kali suara letusan senjata dari arah barat Koramil yang mengenai dada Serda Putra Rahaldi hingga tembus dan peluru kembali mengenai pantat Praka Suheri. Mendengar suara tembakan, jajaran aparat keamanan yang dekat dengan lokasi segera melakukan pengejaran. Ini adalah penembakan kepada anggota Satuan Tugas Aparat Teritorial di Koramil ya, Koramil Suru-Suru Kabupaten Yahukimo. Nah, seluruh jajaran aparat keamanan di Mambah kompleks melakukan pengejaran yang dipimpin oleh Komandan Pos Elang dan masih terjadi kontak tembak. Nah, saat ini masih diadakan pengejaran ya, pengejaran. Ini kawan, informasi yang ada di Papua sungguh miris kawan ya. Hampir tiap hari terjadi korban gugur dari pihak kita. Inilah tingkat kewaspadaan yang kurang mantap di sana. Ini juga bisa karena kelengahan. Karena biasanya kalau lawannya gerilya itu mereka akan senantiasa membaca kelemahan kita sebagai TNI, sebagai yang jaga, membaca kebiasaan kita setiap hari, setiap saat. Akhirnya mereka mencari waktu yang tepat untuk menghantam. Saya sempat berpikir, saya dulu pernah mengkonsep sebuah taktik, tapi ini kan taktik ini bisa sedikit merubah doktrin yang sudah ada sampai sekarang. Ya, kalau saya dulu dilatih itu mencari, mendekati, menghancurkan musuh ya di daerah operasi. Artinya kita mencari. Nah, dulu saya sempat buat konsep itu bahwa bagaimana melatih baik fisik, jiwa, ya psikologis, taktik, bahwa kita adalah orang yang dicari. Saya pernah buat konsep dan saya dulu pernah menerapkan itu di operasi. Hasilnya sangat bagus. Jadi melatih diri, tim, psikologi kita, fisik kita, taktik kita, bahwa kita yang dicari. Ini mudah diucapkan teorinya, tapi ini latihannya sangat keras. Jadi ini lawannya kan gerilya. Anti gerilya pasti sudah ada lah, sudah paham. Makanya saya sangat sedih sebenarnya, ikut merasakan sedih kalau ada rekan-rekan kita yang gugur dari operasi, baik TNI maupun Polri.
karena ini adalah bagian daripada kelengahan. Gerilya itu, mereka itu gerilya, mereka menyerang di saat yang tepat. Mereka membaca karakter kelemahan kita, maka terkadang kelengahan di daerah operasi itu bisa menimbulkan korban. Dan saya ajak sahabat Quran Indonesia, kita doakan saudara kita yang sudah mendahului kita, patriot bangsa, yang sudah berjasa mempertahankan kedaulatan negara kita. Dan pesan saya kepada rekan-rekan TNI Polri yang ada di operasi, tetap jaga kompak kawan, hindari ego sektoral lintas satuan maupun lintas instansi. Syukur-syukur bisa berbagi informasi terkait tentang situasi dan keadaan lawan atau musuh. Kenapa saya merasakan kesedihan ini kawan? Saya pernah berada di situasi yang mereka alami. Saya pernah merasakan bagaimana operasi. Ya, bagaimana kalau kita mendengar, mengetahui apa, melihat rekan kita gugur, itu sangat sedih kawan ya. Maka mari kita doakan rekan-rekan kita itu. Dan kepada OPM ya, warga Papua yang kebetulan sekarang yang ingin memisahkan diri dari NKRI, saya ajak saudaraku kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tidak perlu melanjutkan kegiatan yang sekiranya itu melawan aparat negara, melawan NKRI, karena hanya ada dua kawan dalam situasi ini. Kalau bukan kalian yang kena, TNI Polri yang kena, hanya itu. Tambahannya adalah warga biasa akan menjadi takut, sehingga perekonomian di wilayah itu bisa terhambat. Itu sudah pasti. Makanya semuanya saya ajak, mari berdamai. Terima kasih kawan. Semoga tidak ada lagi yang gugur. Saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, para patriot bangsa kita, Satgas TNI maupun Polri yang ada di Papua. Dan semoga Papua bisa segera menikmati apa itu kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka. Salam hormat buat semuanya. NKRI harga mati.